Shalom saudara-saudari kita semua yang ada di rumah saat ini. Sungguh bersyukur kita masih dapat bertemu meskipun secara online. Sebelum kita memulai percara kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online, kami jauh secara fisik, namun kami percaya Tuhan perlindungan-Mu senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruhnya Tuhan. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang ada di rumah, kita percaya Tuhan bukan sekedar Tuhan kita, tetapi Tuhan seperti Bapa bagi kita. Bapa yang sangat menyayangi kita, Bapa yang selalu memberi perlindungan bagi kita. Saat ini kita akan menaikkan sebuah pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saudari, minggu lalu adalah hari sekolah minggu dan saat ini anak-anak sekolah minggu akan memberikan puji-pujian. When I see the happy, then my heart so down.
Saat ini adalah penyampaian khotbah oleh Evangelis Eni Mariani. Kami persilakan. Semua, ya senang sekali saya bisa berada di tengah persekutuan Persada pada malam hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Iwan Purnomo dan juga untuk seluruh pengurus Komisi Persada yang telah memberikan waktu, mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau sungguh Bapa yang sayang anaknya. Engkau mengerti bagaimana memperlakukan kami. Engkau begitu peduli terhadap relasi kami denganmu ya Tuhan. Dan Engkau juga peduli bahwa kami sebagai makhluk sosial, kami yang harus berelasi dengan sesama kami. Engkau mengisi kami, membekali kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat mewujudkan kasih Allah di tengah dunia ini. Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Tuhan, hikmat daripada Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang menaungi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini sungguh Tuhan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, tema khotbah saya pada malam hari ini yaitu seni membangun harga diri anak. Saya mengajak kita sama-sama membuka di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4a dan Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan selanjutnya di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, suatu kali saya bertemu dengan seorang remaja putri. Dari awal saya melihat remaja ini sudah memiliki perilaku yang bermasalah. Ia datang kepada saya, lalu ia mengatakan, hanya kepada ibu saya berani untuk berterus terang tentang keinginan saya. Saudara tahu apa yang dia ingin lakukan? Dia ingin melakukan transgender. Transgender itu adalah penggantian alat kelamin bawaan kepada alat kelamin yang lainnya. Karena dia seorang remaja putri, maka ia ingin melakukan penggantian alat kelamin dari wanita kepada alat kelamin pria. Ia merasa bahwa ia bertumbuh selama ini sebagai seorang laki-laki yang maskulin daripada seorang wanita atau gadis yang feminim. Ketika di awal percakapan konseling itu, maka saya belum mendapatkan informasi yang akurat kira-kira apa yang menyebabkan ia ingin melakukan transgender itu. Selain daripada informasi bahwa ayahnya memperlakukan ia sebagai anak laki-laki. Dan juga ia sendiri juga tidak tahu kenapa ia ingin melakukan transgender itu. Lalu saya memang memiliki satu analisa dari kasus ini untuk mencari akar masalahnya dan ingin mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Saya datang kepada orang tuanya. Ketika saya datang, saya hanya menemui ibu dari remaja putri ini karena suaminya sudah meninggal 6 tahun lalu ketika remaja putri ini berusia 14 tahun. Dan apa yang saya curigai itu terbukti bahwa sejak di dalam kandungan ia mengalami penolakan. Ayahnya yang ingin sekali memiliki anak laki-laki terus mendoakan janin ini. Kamu bertumbuh jadi anak laki-laki ya nak. Kamu jadi anak laki-laki ya nak gitu. Sehingga di dalam kandungan dia sudah mengalami penolakan. Janin ini diklaim sebagai anak laki-laki. Dan ketika ia lahir, maka sang ayah langsung mengambil pengalihan pola asuh yang harusnya di tangan ibu. Ketika
perkembangan awal harusnya di tangan ibu, tetapi ini langsung dia mengambil alih dan kemudian ia mendandani bayi ini sampai dia beranjak remaja ini menjadi seorang laki-laki dengan pakaian laki-laki, baik pakaian luarnya juga pakaian dalamnya saudara. Dan juga baik dari aktivitasnya, kemudian mengarahkan kepada perilaku dan hobinya semuanya bersifat laki-laki. Ia hanya mengenal bola, ia mengenal karate, ia tidak mengenal yang namanya boneka, hal-hal yang feminim lainnya. Jadi segala sesuatunya bersifat laki-laki. Istrinya hanya bisa pasrah dan mengeluh kepada saya. Hanya bisa menangis, nggak bisa berbuat apa-apa, walaupun ia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Pada momen itu, saya memberikan terapi, disebut dengan terapi kelahiran. Membawa ia seolah-olah pada masa lalunya ketika ia menjadi janin. Karena di dalam kelahirannya saja sudah bermasalah, bagaimana dengan perkembangannya, kan itu masalahnya. Oleh karena itu saya memberikan dia terapi kelahiran, yaitu di mana saya membawa kembali ke masa lalunya seolah-olah ia menjadi janin di dalam kandungan ibunya. Dalam psikologi itu disebut dengan psikodrama. Jadi sang mama mewakili papanya, mewakili suaminya yang sudah meninggal, meminta maaf atas penolakan yang telah mereka lakukan terhadap janin itu, dan juga meminta maaf atas pola asuh yang salah selama ini. Saudara, sesuatu terjadi. Anak ini menangis, meraung-raung, dan kemudian ia memeluk mamanya. Mereka berpelukan. Padahal selama ini ia mengaku ia tidak bisa akrab dengan mamanya karena karena ayahnya mendominasi pengasuhan di dalam keluarga dan ia tidak dekat dengan mamanya. Mereka berpelukan menangis dan ia mengatakan pada saya cuma 2 kali menangis dalam hidup saya sampai remaja ini, yaitu ketika papa saya meninggal dan ketika ibu melakukan terapi kepada saya. Lalu selanjutnya saya tetap karena ini juga adalah judul tesis saya waktu itu, maka saya terus melakukan penelitian dan terapi-terapi kepada dia. Dan puji Tuhan dia mengalami perubahan perilaku, perubahan pola pikir ya, yang itu yang harus dilakukan. Dan kemudian anak remaja itu sekarang sudah di luar negeri. Tapi sebelum berpamitan sebelum ia keluar negeri ia berpamitan kepada saya dan mengatakan terima kasih untuk segala sesuatu yang telah ibu lakukan. Dan kemudian saya mengamati baik dari kata-katanya, baik dari perilakunya, baik dari gesturnya, gestur tubuhnya, rambutnya yang mulai agak panjang, dulu cepak betul-betul kayak laki-laki ya. Saya melihat ada perubahan. Mulai ada sisi feminim dalam dirinya. Saya tahu itu pun belum total sepenuhnya dia mengalami perubahan, tapi ada hal-hal positif yang saya lihat mulai berubah di dalam dirinya. Apa yang ingin saya katakan adalah, yang saya sampaikan adalah bahwa pola asuh menentukan konsep dan perilaku diri seseorang. Dalam persoalan ini, maka ia mendapatkan pola asuh yang salah, pola asuh yang buruk, maka menentukan konsep diri remaja ini dan perilakunya juga buruk. Demikian juga sebaliknya. Mari kita meninjau kembali apa sih makna teologis dari terbentuknya sebuah keluarga yang Allah kehendaki. Pertama, keluarga dibentuk atas inisiatif Allah. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Artinya bahwa Allah lah yang menjadi sumber atas terbentuknya keluarga. Yang kedua, keluarga adalah berkat terbesar melalui anugerah Allah setelah penebusan Kristus. Kemudian yang ketiga, makna teologis sebuah keluarga adalah keluarga ditetapkan sebagai mitra Allah untuk menyelamatkan manusia melalui pendidikan di dalam keluarga. Artinya bahwa orang tua sebagai wakil Allah bertanggung jawab memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak mereka. Kemudian maksud dari makna teologis yang keempat adalah keluarga menjadi awal pendidikan iman, moral atau emosi, perilaku, behavior para generasi bangsa. Artinya bahwa keluarga
sebagai lembaga terkecil di dunia, namun memiliki peranan yang sangat penting, yang sangat krusial bagi pembangunan masa depan bangsa. Kemudian selanjutnya bahwa anak-anak belajar menjadi suami atau istri, belajar menjadi orang tua itu melalui keluarga. Maka dibutuhkan suatu keteladanan atau role model bagi anak-anak mereka untuk memiliki konsep yang baik tentang keluarga. Maka makna teologis keluarga yang terakhir adalah bahwa keluarga merupakan tempat lahir dan dibesarkannya tokoh-tokoh dunia. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keberhasilan mendidik anak membawa pengaruh yang besar bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Maka pola asuh di dalam keluarga akan sangat menentukan aspek-aspek yang dibutuhkan di dalam pembangunan kualitas seorang anak, baik secara spiritual, secara emosional, secara perilaku, dan juga secara sosial. Di dalam kitab Yesaya tadi 43 ayat 4 kita membaca konsep Allah tentang manusia, termasuk juga kepada anak-anak kita sebagai generasi bangsa, yaitu bahwa engkau berharga di mata Allah. Allah memandang bahwa setiap anak, ya, ingat Bapak Ibu, memandang setiap anak memiliki kedudukan yang istimewa, keberhargaan yang tertinggi melebihi apapun yang diciptakan di dunia ini. Maka Allah ingin bahwa setiap anak mengalami keberhargaan di dalam hidupnya. Maka keluarga memiliki fungsi sebagai mitra Allah, menjadi, mewariskan, menumbuhkan rasa berharga itu di dalam anak-anak mereka. Kalau kita bicara tentang rasa berharga, keberhargaan diri, maka saya mengutip salah satu pendapat dari Min Chin Tin tentang harga diri atau self-esteem, yaitu penilaian perasaan mengenai diri kita sebagai manusia berdasarkan atas penerimaan diri, tingkah laku sendiri, keyakinan kita yang mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain, mempengaruhi segala aspek-aspek di dalam kehidupan kita. Rasa berharga akan membuat seorang anak percaya bahwa dirinya dicintai. Ya, percaya bahwa dirinya dicintai, dirinya diinginkan, ada suatu perasaan bahwa ia mampu melakukan sesuatu, layak, merasa berarti hidupnya, berhasil, sukses sesuai dengan kemampuan dirinya. Dan ini yang menimbulkan kepuasan hidup di dalam dirinya. Dan juga meningkatkan rasa syukur atas apa yang telah diterimanya. Mungkin ketika seorang anak memiliki kepuasan hidup, maka ia akan menjadi dirinya sendiri. Dan dia memiliki standar sendiri di dalam hidupnya sesuai dengan keinginan Tuhan. Mungkin saja orang lain menolak standarnya. Mungkin saja orang tidak sependapat dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ketika ia bersama Tuhan, ia mengalami sesuatu yang disebut dengan tidak pernah takut terhadap penolakan. Karena ketika ia mengalami kepuasan hidup, ia sedang menaruhkan keberhargaan dirinya sesuai dengan ukuran Allah. Sesuai dengan standar Allah dan bukan dengan standar orang lain. Sehingga hal ini membuat ia mampu hidup sesuai dengan standar Allah. Dia juga menjadi dirinya sendiri, bahkan ia juga berani menolak dosa. Nah saudara, bahagia sekali ya kalau punya anak yang memiliki perasaan seperti ini, memiliki satu kondisi seperti ini ya. Rasanya ideal sekali, bahagia sekali jadi orang tua kalau seperti ini. Namun ada satu pertanyaan bagi kita. Jika kita mau memiliki anak seperti itu, apa yang menjadi peranan orang tua
di dalam menumbuhkan rasa berharga diri pada anak. Karena banyak sekali orang tua yang datang pada saya lalu berkata, gimana ya Semu ya, gimana ya Lause ya, untuk saya bisa dekat kepada anak saya, untuk saya bisa menolong dia di dalam pertumbuhannya. Banyak yang tidak memahami hal ini. Sekarang ini juga yang saya tanyakan kepada para anggota Persada, apa yang menjadi peran kita sebagai orang tua di dalam menumbuhkan harga diri anak? Ada 5 hal yang saya akan kupas di sini tentang cara menumbuhkan harga diri anak. Yang pertama, anak memiliki harga diri di bidang rohani. Tumbuhkanlah spiritual self esteem-nya. Ya, yang pertama, anak harus memiliki harga diri di bidang rohani, yaitu spiritual self esteem. Faktor pembentuk dari spiritual self esteem adalah orang tua sendiri menjadi role model atau keteladanan. Menjadi keteladanan artinya ada persesuaian antara pengajaran dan perilaku. Ketika dalam keseharian para orang tua memiliki keseimbangan antara apa yang dilakukannya dengan apa yang diajarkan, maka seorang anak akan melihat. Dan kemudian kerohaniannya pun, spiritual self esteem-nya pun bisa bertumbuh dengan baik. Namun banyak anak yang bermasalah dalam hal ini. Banyak anak yang mengalami kebingungan. Mengapa saudara? Karena orang tua tidak sesuai apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan. Oh, yang saya lakukan itu ya untuk anak saya, bukan untuk saya, begitu ya. Padahal anak sedang melihat apakah orang tua saya menjadi role model atau tidak. Nah saudara, ketika anak memiliki spiritual self esteem yang baik, yang bagus, yang berkembang yang bertumbuh dengan baik, maka ia juga akan memiliki konsep Allah, pemahaman tentang Allah dengan benar. Saya kasih contoh. Anak tidak dapat melihat bagaimana Allah itu secara nyata. Tetapi anak dapat merasakan kehadiran Allah melalui kehidupan orang tuanya. Terkhusus ayah yang menjadi kepala keluarga. Seorang anak yang memiliki ayah yang peduli, ayah yang penuh perhatian, penuh kasih sayang, ayah yang menepati janji-janjinya kepada anaknya, tentu si anak akan berpikir, oh Allahku pasti juga demikian. Allahku sangat peduli. Allahku penuh dengan kasih sayang. Allah juga pastilah menepati janji-janjinya seperti ayahku. Dan di situ spiritual self esteem anak jadi berkembang. Ya. Jadi berkembang dan kerohaniannya semakin bertumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, jika ayah tidak menjadi teladan di dalam kehidupan anaknya, maka anak tidak dapat melihat Allah dengan nyata, tidak dapat mengalami Allah dengan nyata. Yang ini yang berbahaya saudara, karena ketika dewasa ia bisa beralih keyakinan karena tidak memiliki dasar yang kuat. Saudara, kita perlu mengingat para orang tua di sini yang hadir, yang mendengarkan, perlu mengingat bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita menjadi bilangan orang yang diselamatkan. Namun anak kita nggak otomatis diselamatkan. Karena keselamatan itu sifatnya pribadi, sehingga kita perlu membawa anak kita kepada jalan keselamatan Tuhan. Pastikan bahwa anak-anak kita memiliki keselamatan itu. Maka keteladanan role model yang baik dari orang tua ini sebenarnya adalah pembuka pintu bagi anak-anak kita mengenal Allah. Anak-anak kita percaya kepada Kristus. Semakin kita mengasihi mereka, semakin mereka melihat keteladanan kita, semakin besar pintu yang dibukakan untuk mereka mengenal kasih Allah. Kita hanya sebagai mitra Allah yang mempertemukan anak kita dengan Allah. Maka ketika anak kita bertemu dengan Allah, mengalami kasih Allah yang nyata, mereka akan mengalami pemulihan secara rohani dan mereka menyadari keberhargaan diri mereka. Yang kedua, yaitu percaya diri terhadap kemampuan emosinya yang baik atau emotional self esteem. Ya.
Emotional self-esteem ini dapat terbentuk hanya dari cara orang tua menerima keberadaan anaknya apa adanya. Memberikan penghargaan ketika anak memiliki emosi yang baik, prestasi yang baik. Gampang sekali ya kita ya untuk memuji anak kita. Atau mungkin ada orang tua yang mendengarkan di sini yang belum pernah memuji anaknya. Ayo, ketika anakmu berprestasi, ketika ia menunjukkan emosinya yang baik, dari sopan santunnya terima kasih, dan juga dari beberapa hal mungkin yang sederhana yang anakmu lakukan, anak-anak kita lakukan, ayo berikan apresiasi itu. Ini juga salah satu cara untuk menumbuhkan emotional self-esteemnya yang baik. Ketika anak kita menunjukkan emosi yang baik, berikan penghargaan. Namun ketika anak kita mengalami kegagalan, menunjukkan emosinya yang buruk sekalipun, tetap terima ia apa adanya. Ketika ia bersedih, berikan waktumu, berikan telingamu untuk menjadi pendengar yang baik bagi anak. Biarlah ia curhat kepada mamanya, curhat kepada papanya. Daripada curhat sama temannya ya, belum tentu juga dapat masukan yang baik. Tapi ketika ia ingin didengarkan, dengarkanlah ia. Bahkan saudara, ketika anakmu mungkin marah, biarkan ia meluapkan kemarahannya, namun dengan proporsional. Artinya kita mengajarkan ia. Mungkin pertama-pertama ia begitu meledak-ledak, kemudian bimbing dia perlahan-lahan bagaimana mengelola kemarahannya, emosinya yang baik. Itulah yang akan menumbuhkan emotional self-esteem-nya saudara. Ketika anak diizinkan untuk tampil apa adanya dengan segala kondisinya, baik yang emosi yang baik ataupun emosi yang buruk, maka ia sedang bertumbuh di dalam emotional self-esteem yang baik. Maka hal ini akan ditandai dengan pertama, seorang anak akan menyukai dirinya. Ia menyukai dirinya karena ia merasa diterima apa adanya, sebagaimana orang lain menyukainya. Yang kedua, ia akan menjadi orang yang terbuka dan tidak malu mengakui keberadaan dirinya. Ya, kekurangannya, tidak pernah malu mengakuinya. Kemudian menerima segala kelebihannya, menerima segala kekurangannya. Banyak anak-anak yang terhakimi oleh orang tuanya sendiri. Karena ketika kekurangannya muncul mungkin namanya orang tua ya sempat khawatir, oh kalau anakku bakal mempermalukan saya nih gitu. Dan akhirnya orang tua menekan begitu rupa. Sehingga anak tidak belajar dari setiap kesalahan dan kegagalannya. Ini adalah faktor yang bisa memperburuk emotional self-esteem-nya. Oleh karena itu saudara, ketika kita menerima dia, maka dia akan menerima segala kelebihan kekurangannya. Ia akan menjadi seorang anak yang menerima saran secara terbuka, tidak menjadi sensitif, tidak mudah tersinggung akan saran-saran yang diberikan. Kemudian dia akan menjadi orang yang optimis, penuh rasa percaya diri, keyakinan dirinya yang besar. Kemudian ia juga mudah bersukacita, bergembira dimanapun ia berada, bersyukur di dalam segala keadaan. Enak ya saudara, sangat indah sekali memiliki anak seperti ini. Kemudian ketiga, harga diri dalam bidang akademik atau academic self-esteem. Academic self-esteem ini adalah persesuaian antara kemampuan dan prestasi sekolahnya dengan apa yang diinginkannya. Artinya bahwa setiap anak kan memiliki kompetensi yang berbeda, kemampuan akademis yang berbeda. Ya. Banyak orang tua tergoda untuk memaksakan kehendaknya. Kamu les ini ya, pulang sekolah les ini, les itu, les ini, les itu ya. Sampai orang tuanya pun sudah pulang dari bekerja, jam 6, jam 7 sudah di rumah. Anaknya masih les ya, entah di mana-mana gitu. Saya pernah jalan suatu ketika saya melihat anak siswa kami pulang jam 9:30, kamu dari mana nak? Oh saya dari les. Waduh dalam hati saya, aduh kasihan juga anak ini ya.
Banyak orang tua yang memaksakan anaknya harus mengikuti sesuai dengan kehendaknya, dengan harapan bahwa anaknya bisa menjadi juara kelas. Saudara, memang tidak salah ketika kita memiliki ekspektasi yang tinggi kepada anak kita. Namun kembali sesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai ada tekanan-tekanan di dalamnya yang membuat anak kita justru menjadi stres, justru menjadi tidak enjoy menikmati pendidikannya. Dan pada akhirnya ia tidak fokus dengan apa yang ingin diraihnya, apa yang disukainya. Maka saudara, untuk membuat anak kita bertumbuh di dalam harga diri akademis, yang perlu dilakukan, ini panduan buat orang tua, bagaimana agar anak memiliki academic self-esteem yang bagus. Yang pertama, usahakan untuk orang tua mengenali minat dan bakat anak sejak anak itu masih kecil. Kita melihat, kita mengamati, oh anak saya memiliki talenta ini, maka coba arahkan untuk anak tersebut bisa diarahkan untuk memiliki bakat yang sesuai dengan apa yang menjadi minatnya. Kemudian kedua, setelah kita mengenali itu, doronglah anak untuk mengembangkan bakat. Ya, melalui les, melalui fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Kalau anak kita misalnya kita sudah melihat 1 tahun dia mulai les musik gitu ya, dan kemudian dia kayaknya jago piano. Ya, kita usahakan belikan dia alat musik, apakah alat musik dari piano yang elektrik atau mungkin piano yang akustik gitu ya. Kita bekali dia supaya dia semakin bertumbuh di dalam talentanya, berkembang di dalam talentanya. Kemudian yang ketiga, menceritakan tokoh-tokoh yang sukses. Menceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan juga menceritakan tokoh-tokoh dunia yang sukses. Itu menjadi satu inspirasi buat anak kita. Mendorong anak kita, tokoh idola saya ini, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya juga pasti bisa seperti itu karena Tuhanku akan menolong dan memberikan kekuatan dan memimpin saya. Dan juga tokoh-tokoh dunia, dia sukses, saya pasti bisa seperti itu. Ada satu dorongan, motivasi yang kuat untuk dia bisa sukses seperti tokoh-tokoh idolanya. Kemudian untuk membantu anak kita memiliki academic self-esteem yang bagus, yaitu anak menempuh pendidikan yang baik. Berusaha memiliki gelar akademis setinggi mungkin, ya. Ini dibutuhkan karena memang ketika anak menghadapi persaingan global, maka dia akan mampu cakap menangani itu dan dia juga menjadi seorang tenaga ahli di bidangnya. Nah, saudara, 2 contoh dari tokoh Alkitab yang memiliki academic self-esteem yang bagus yaitu Musa dan Daniel. Mereka sejak kecil mereka dibina, dididik di dalam disiplin akademis. Musa dididik di dalam istana Firaun, negara adidaya. Ia belajar berbagai bahasa, ia dilatih ilmu perang, ia juga dilatih di dalam kepemimpinan, memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya Allah mempersiapkan Musa untuk memimpin jutaan umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Allah. Kemudian Daniel dididik di dalam istana Nebukadnezar sebagai salah satu orang yang tercerdas di kalangannya. Kemudian ia dibina secara akademis dan juga secara keterampilan untuk melayani raja. Academic self-esteemnya yang tinggi membuat ia percaya diri menghadapi raja. Bahkan ia juga menjadi kesayangan raja. Dan ia menjadi penasehat yang dipercaya oleh raja. Kemudian untuk dapat meningkatkan harga diri anak, yang keempat adalah harga diri sosial atau social self-esteem. Apa itu social self-esteem? Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, academic self-esteem ini terbentuk berdasarkan cara keluarga, cara teman, orang-orang terdekat memandang dirinya. Jika seorang anak tumbuh dengan perasaan diterima, perasaan dikasihi, dan ia diterima apa adanya, maka secara emosi
anak akan dekat dengan orang tuanya. Jadi sebenarnya fungsi orang tua bukan hanya memberikan fasilitas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Tapi ketika anak membutuhkan kita sebagai teman curhat, kita bisa menjadi sahabat baginya. Anak mudah terbuka kepada kita dan terjalinlah satu komunikasi yang mendalam. Di era digitalisasi sekarang banyak sekali orang tua yang saya sebut dengan tanda kutip autis. Kita kadang-kadang mengatakan, anak kita main gadget aja gitu. Tapi orang tua juga asik dengan gadgetnya. Berapa banyak coba di restoran makan sekeluarga, tetapi masing-masing dengan dunianya sendiri. Pegang gadget ya. Papa asik baca chatting atau mungkin mengurus pekerjaan. Baca chat gitu ya, dan juga mengurus pekerjaannya. Lalu si anak main game dan lain sebagainya. Tidak ada komunikasi yang mendalam. Nah saudara, berikan waktumu yang berkualitas kepada anak-anakmu agar terjalin harga diri sosial ini yang baik. Ketika anak memasuki usia sekolah, maka cara untuk menumbuhkan social self-esteem yang bagus adalah biarkan ia bergaul dengan teman-temannya. Jangan terlalu protektif ya. Kepada anakmu, biarkan saja ia bergaul kepada dan memilih teman, belajar untuk memilih teman. Kadang-kadang ada konflik di dalam pertemanan itu, tapi ajarkan ia untuk dewasa di dalam melihat konflik tersebut. Kadang-kadang anak kita bisa kalah mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi dengan begitu ia dewasa ia akan bertumbuh di dalam melihat masalah. Kemudian yang kedua, mengenali kerabatnya dengan baik, bergaul dengan kerabatnya. Memberikan penerimaan, penghargaan, rasa dicintai. Sehingga anak juga akan belajar untuk menghargai orang lain, belajar mencintai teman-temannya secara terbuka. Yang selanjutnya yaitu bagaimana membentuk harga diri anak melalui harga diri secara fisik atau physical self-esteem. Physical self-esteem terbentuk karena dua hal. Yang pertama karena appearance atau dalam penampilan diri. Bagaimana anak itu memiliki sopan santun yang baik. Bagaimana anak itu ya bertutur kata, berperilaku yang menyenangkan. Bagaimana ia tampil enak dipandang, rapi, bersih, wangi gitu. Ia merasa bahwa dirinya, saya ini orang yang gak gampangan. Saya ini orang yang berharga sehingga saya diperhatikan orang tua. Berbeda saudara ketika seorang anak yang memandang dirinya buruk, memandang dirinya tidak layak karena ia merasa tidak pernah dipedulikan orang tuanya. Tidak pernah diurus, tidak pernah dirawat, dibiarkan berantakan begitu saja, dibiarkan tumbuh besar seorang diri. Sehingga anak itu merasa tidak layak, merasa hina, aku itu buruk ya gitu. Dia tidak memiliki harga diri fisik yang baik, yang positif. Oleh karena itu mari kerjakan yang pertama yaitu penampilan diri, appearance bagi anak-anak kita itu sangat penting. Yang kedua adalah keterampilan atau skill. Berikan anak-anak kita tanggung jawab di rumah. Ya sekedar misalnya membersihkan tempat tidurnya kah, baru bangun tidur gitu. Kalau anak saya sekarang sudah membersihkan tempat tidurnya sendiri. Dan ketika ia membantu saya mengepel, terus terang ya saya melihat air di mana-mana. Kalau saya jalan tuh saya mesti pelan-pelan karena takut kepleset saudara, saking basahnya semua area basah. Tapi saya biarkan dulu. Yang penting dia punya usaha untuk membantu. Kemudian pelan-pelan saya mengajari dia, ini loh nak caranya supaya lebih bersih, supaya lebih kering, gimana cara mengepel. Jadi ketika kita memberikan ia keterampilan untuk dan bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah, dengan kemampuan, sesuaikan dengan kemampuannya ya, maka anak kita akan belajar bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Ia akan belajar menjadi orang yang ringan tangan, suka membantu orang lain dimanapun ia berada. Karena ia terbiasa menolong dalam pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua mengembangkan talentanya. Dalam keterampilan ini anak kita dibiarkan untuk dapat mengembangkan talentanya. Untuk ia boleh percaya diri, menunjukkan kemampuannya.
Bukankah Allah ingin anak-anak kita memuliakan Kristus melalui potensi dirinya? Dan setiap karir yang akan dijalani atau ditekuni anak kita, maka karir itulah yang akan memuliakan Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu berikan kesempatan, peluang sebesar-besarnya. Misalnya anak kita bisa musik, berikan ia kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba sehingga memunculkan rasa percaya dirinya yang kuat. Inilah yang dapat menumbuhkan harga dirinya secara fisik. Nah saudara, 5 hal ini adalah suatu seni yang harus kita lakukan di dalam membangun self-esteem bagi anak-anak kita. Maka ketika anak kita memiliki rasa berharga, harga diri yang baik, maka ia juga memiliki identitas yang jelas, identitas yang baik mengenai dirinya di hadapan Tuhan. Seorang anak yang memiliki harga diri dan identitas yang jelas, maka ia akan menyadari bahwa saya telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Itu berarti bahwa ia memiliki terapi kelahiran yang baik. Ia tahu bagaimana kelahirannya diinginkan. Dan ia tahu bagaimana ketika ia hidup orang tuanya menerima dia apa adanya. Yang kedua, ia menyadari bahwa saya telah ditebus oleh darah Kristus. Artinya anak kita memiliki kepastian akan keselamatannya. Ini penting sekali saudara. Yang tadi kita bicarakan tentang spiritual self-esteem menyinggung di sini. Anak kita perlu memiliki keyakinan akan kepastian keselamatannya. Coba tanya Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah, tanya anakmu, apakah kamu yakin nak? Apakah kamu sekarang sudah terima Yesus belum? Apakah kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Ketika kita bertanya, kita lihat respon anak kita. Kalau ia bertanya, "Mah, aku yakin loh Allah sudah menyelamatkan saya. Karena saya sudah menerima Yesus Kristus dalam hati saya." Berarti ia sudah bertumbuh di dalam spiritual self-esteem yang bagus. Kalau belum saudara jangan putus asa. Ayo tuntun anakmu terima Yesus. Tuntun anakmu dan ceritakan tentang Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang selanjutnya anak akan menyadari saya telah diberikan tempat di surga. Efesus 2 ayat 6. Artinya anak memiliki keyakinan akan kekekalan yang ia hadapi kelak ketika ia dipanggil Tuhan. Saudara, mungkin kadang-kadang kita jadi takut ya, atau mungkin khawatir, saya bertanya, anak saya nanti kalau mati mau kemana? Saya takutlah jangan-jangan ini terjadi ya. Kematian itu kan semuanya adalah waktu Tuhan. Saudara coba bertanya kepada anak saudara, kepada anak bapak ibu di sini, coba tanyakan, nah apakah ketika kamu sudah menerima Yesus dalam hidupmu, terus misalnya nih dipanggil oleh Tuhan ke surga, kamu yakin gak bahwa kamu masuk surga? Ini perlu saudara dipertanyakan pada anak kita. Sejauh mana kita bisa mengukur ya, sejauh mana kita sudah memberikan, kita sudah mendorong, kita mengarahkan benih-benih keselamatan itu ada di dalam diri anak kita. Benih-benih kekekalan itu ada di dalam diri anak kita. Maka perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan jawabannya saya yakin saya masuk surga. Puji Tuhan ya, berarti ia betul-betul menyadari tentang dirinya, harga dirinya di hadapan Allah. Kemudian anak yang menyadari dan memiliki identitas yang baik, ia akan berkata, saya mau hidup bagi Kristus. Apapun yang saya lakukan di dalam profesi saya akan hidup bagi Kristus. Puji Tuhan. Kemudian saya berharga di mata Tuhan. Ada satu self concept yang bagus yang anak miliki. Ia tahu bahwa ia berharga di mata Tuhan. Ia tidak menjadi anak yang gampangan. Maka ia akan berlaku dan memberikan buah-buah memberikan buah roh dalam hidupnya secara nyata. Dan juga menjadi berkat dimanapun ia berada. Saudara, ketika identitas anak kita jelas, maka self konsepnya ini
tentu sudah tertata dengan baik. Bukankah di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa Allah sedang menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maka image of God itu sudah terbentuk di dalam diri anak kita. Bertumbuh dan terus bergerak di dalam kehidupan anak kita. Maka anak-anak yang memiliki self concept yang bagus, yang sesuai dengan gambaran Allah, ia akan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Segala pola pikirnya, perilakunya, perkataannya, kita bisa melihat bagaimana anak ini menjadi berkat. Dalam talentanya, dalam akademisnya, semuanya akan menjadi berkat. Maka saudara, tentu kita sebagai orang tua, kita menginginkan ada 3 hal yang anak kita lakukan. Idealnya ya sebagai orang tua, yaitu apa saudara? Oh, saya ingin anak saya bahagia. Dia bahagia dengan dirinya, dia bahagia dengan hidupnya. Kedua, oh saya ingin anak saya bisa membahagiakan pasangannya, bisa membahagiakan anak cucunya kelak, membahagiakan keluarganya. Kemudian yang ketiga, tentu setiap orang tua ingin, saya pun ingin dibahagiakan dengan anak saya. Saya ingin suatu ketika anak saya sungguh mengingat saya, tetap bisa merawat saya, tetap menyayangi saya sebagai menyayangi kami sebagai orang tua. Tentu 3 hal ini adalah satu kerinduan yang ideal sebagai orang tua. Saudara, bentuklah anak kita memiliki harga diri yang baik di dalam Tuhan. Gambar diri yang jelas di hadapan Tuhan. Maka apa yang kita rindukan itu akan terpenuhi. Kita akan menjadi orang tua yang sangat berbahagia. Karena melihat anak-anak kita memiliki konsep yang baik dalam hidupnya, bahkan juga menjadi berkat dimanapun berada. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah tuntunan demi tuntunan yang sudah dijelaskan dapat kami lakukan di dalam hidup kami, dapat kami terapkan sebagai orang tua terhadap anak-anak kami ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, jikalau masih ada beberapa hal yang belum dilakukan, Tuhan Engkau menolong, Engkau mengarahkan, Engkau membimbing kami, memberikan terus ya Tuhan untuk kami bisa terdorong melakukan itu bagi anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa bagi para pasutri, bagi para anggota persada yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Tentu ya Tuhan, bahwa perjalanan kami sebagai orang tua yang tanpa sekolah orang tua, kami hanya berjalan begitu saja dengan segala pengalaman yang minim di dalam kehidupan kami berkeluarga. Tentu banyak batu sandungan dan juga kegagalan yang terjadi. Banyak konflik yang terjadi. Bukan hanya kepada suami dan istri, tapi juga kepada anak-anak kami. Namun Tuhan, pada malam hari ini kami kembali disadarkan bagaimana kami bisa memperbaiki semuanya itu. Membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Membawa anak-anak kami sesuai dengan gambar Allah. Sehingga apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan anak-anak kami dapat terwujud. Dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbahagia. Dan kami pun sebagai orang tua dapat menjadi orang tua yang berbahagia. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhannya oleh Evangelis Eni Mariani. Dan teman-teman, saya mengingatkan kembali untuk acara persekutuan kita Persada yang berikutnya adalah di tanggal 10 bulan 10. Pembicaranya adalah Pendeta Setiawan Budiana dari Surabaya ya. Nah, saat ini kita akan persembahan, dan persembahan boleh saudara-saudari transfer ke rekening BCA atas nama Josephine 864505870. Saat ini kita naikkan sebuah pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku
tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Ini adalah doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sungguh indah firman-Mu telah disampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau mengajar kami ya Tuhan, membimbing kami menjadi orang tua yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami memberikan sedikit persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini adalah doa berkat oleh Pendeta Iwan Purnomo. Saudaraku, silakan bangkit berdiri, demikian juga saudaraku yang ada di rumah, saudara bangkit berdiri dan bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.